Oke, sekarang kita membahas tentang teorema limit. Nah, ada beberapa teorema limit. Yang pertama di sini adalah limit K di mana X mendekati A itu nilainya nanti sama dengan K itu, artinya konstanta itu sendiri. Nah, sebagai contoh kita lihat limit 7 di mana X mendekati 8 itu hasilnya tetap 7, bilangan itu sendiri. Nah, demikian juga contoh kedua, limit 5 X menuju 0 itu sama juga dengan 5 dengan bilangan itu sendiri. Itu teorema yang pertama. Nah, teorema yang kedua yaitu limit X di mana X menuju A itu sama dengan A. Nah, sebagai contoh kita lihat ini limit X di mana X-nya menuju negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 2 yang nilai si X itu sendiri. Nah, berikutnya contohnya adalah limit X di mana X menuju 0 hasilnya ya sama dengan 0. Berikutnya teorema yang ketiga yaitu limit K X di mana X menuju A itu sama dengan K dikali limit X menuju A yaitu K dikali A. Sebagai contoh, limit 3X di mana X menuju min 2 yaitu 3 dikali limit X di mana X-nya menuju min 2 yaitu artinya sama dengan 3 kali negatif 2 yaitu sama dengan min 6. Nah, teorema keempat yaitu limit K per X pangkat N di mana X menuju tak hingga sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, limit 1 per X di mana X-nya menuju tak hingga hasilnya sama dengan 0. Nah, contoh yang berikutnya yaitu limit 7 per X kuadrat yaitu X-nya menuju tak hingga yaitu sama juga dengan 0. Oke. Teorema yang kelima yaitu limit Fx tambah Gx di mana X-nya menuju A sama dengan limit fungsi Fx X-nya menuju A tambah limit Gx X-nya menuju A. Nah, demikian juga berlaku untuk pengurangan, sama juga hanya mengganti tanda operasinya saja. Sebagai contoh, limit 3x tambah 6 di mana X-nya menuju 2 artinya bisa kita pisah menjadi limit 3x X menuju 2 tambah limit 6 di mana X menuju 2. Nah, hasilnya yaitu 3 kali limit X menuju 2 tambah limit 6 X menuju 2 yaitu 3 kali 2 hanya mensubstitusikan nilai si ini X-nya menuju 2 yaitu 3 kali 2 tambah 6. Ini mengikuti tadi sifat yang pertama ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 6 tambah 6 12. Oke. Contoh berikutnya yaitu untuk pengurangan. Nah, kita lihat di sini pengurangan limit 4x kurang 7 di mana X menuju 0 yaitu limit 4x X menuju 0 dikurang limit 7 X menuju 0. Nah, di sini bisa kita lihat ini mengikuti teorema yang sebelumnya tadi. 4 kali limit X menuju 0 kurang limit 7 X menuju 0 sehingga diperoleh hasilnya kita substitusi nilai 0 yaitu 4 kali 0 kurang 7 sehingga 0 kurang 7 adalah negatif 7. Nah, teorema berikutnya teorema ke-6 yaitu limit Fx dikali Gx di mana X-nya di sini adalah menuju A sama dengan limit Fx X menuju A dikali limit Gx X menuju A. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, limit X kuadrat X menuju 2. Nah, ini bisa kita tulis menjadi limit X kali X menuju 2 sehingga diperoleh limit X menuju 2 kali limit X menuju 2. Nah, kita hanya tinggal mensubstitusi yaitu 2 kali 2 hasilnya adalah ini. Bisa kita buat hasilnya pasti 4 ya. Nah, berikutnya adalah contohnya yaitu limit 4x kali 7x menuju X-nya menuju 1 ya.
Ini bisa kita tulis dengan cara teorema ke-6 ini kita pisah, yaitu limit 4x x menuju 1 kali limit 7x x menuju 1. Nah, sehingga diperoleh seperti ini, dibawa lagi dia ke dalam perkalian, mengikuti langkah-langkah teorema dari limit. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi x-nya 1, 4 kali 1 dikali 7 kali 1, 4 kali 7, 28. Oke, teorema yang ketujuh, yaitu sini pecahan limit fx per gx di mana x menuju a. Itu bisa kita selesaikan dengan limit fx x menuju a per limit gx x menuju a. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Limit x kurang 1 per x kurang 3 di mana x menuju 4. Nah, kita selesaikan satu-satu, kita pisah pembilang. Pembilangnya di sini adalah limit x kurang 1 x menuju 4 per limit x kurang 3 di mana x-nya menuju 4 juga. Itu selanjutnya kita tinggal hanya substitusi nilai x-nya 4 kurang 1, 4 kurang 3, sehingga ini 3 per 1 hasilnya 3. Nah, teorema ke-8 yaitu limit fx pangkat n di mana x menuju a, sehingga ini bisa kita selesaikan dengan pangkatnya kita buat di luar, sehingga diperoleh limit fx pangkat n di mana x menuju a. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini limit 2x kurang 1 pangkat 3 di mana x kurang 3 menuju 3 maaf sama dengan, itu artinya di dalam kurung ini lalu pangkatkan 3 di luar, yaitu limit 2x kurang 1 di mana x-nya menuju 3. Nah, kita substitusikan x-nya 3. Nah, ini 6, 2 kali 3 6 kurang 1 yaitu 5 pangkat 3 125. Oke, nah kita lihat ini ada beberapa latihan. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat di sini, kita bisa mengerjakannya. Nah, untuk pembahasannya ini soalnya, ini pembahasannya kita lihat. Nah, ini mengikuti teorema pertama tadi ya, 20 limit 21 x menuju 8 sini 21. Ini teorema kedua, ini sesuai dengan teorema-teorema tadi yang dijelaskan sebelumnya. Ini 1 per 1, terus ini sampai ya, persis sampai ada 8 teorema dan ada 8 contoh juga. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menentukan nilai limit dengan aljabar. Nah, dalam menentukan nilai limit dengan aljabar biasanya kita ada, pertama kita harus substitusi dulu. Nah, kalau kita ketemukan 0 per 0, berarti kita cari dengan bentuk yang lain, yaitu dengan memfaktorkan. Nah, sebagai contoh di sini limit x kuadrat kurang 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2 di mana x menuju 1. Nah, pertama kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 1, hasilnya seperti ini, diperoleh 0 per 0. Nah, berarti ini dalam limit tidak boleh. Ini biasanya dihindari yang seperti ini jawabannya. Lalu kita coba dengan memfaktorkan. Nah, di sini kita faktorkan dulu pembilang, yaitu x kuadrat kurang 1, berarti itu adalah perkalian dari x kurang 1 kali x tambah 1. Nah, faktor dari x kuadrat kurang 3x tambah 2 itu adalah x kurang 1 dikali x kurang 2. Nah, dari sini bisa kita silangkan x kurang 1-nya. Kenapa bisa hilang? Karena bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama atau persamaan yang sama, nilainya 1 ya. Jadi tinggallah limit x tambah 1 per x kurang 2 di mana x menuju 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 1 tambah 1 yang di penyebutnya 1 kurang 2, sehingga diperoleh 2 per min 1, hasilnya adalah min 2. Oke, kita lihat bentuk tak tentu limit fx menuju tak tentu atau terhingga akan menghasilkan bentuk tak tentu juga. Tak tentu per tak tentu apabila x-nya sama dengan tak tentu disubstitusi secara langsung pada fungsi pecahan polinom. Nah, untuk penyelesaiannya pembagian suku-suku pada pembilang dan penyebut dengan x berpangkat tertinggi. Kita lihat pangkat tertingginya nantinya, lalu kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Kita lihat contohnya berikut langsung saja. Nah, di sini yang warna kuning, ini soalnya pangkat tertingginya di sini adalah x kuadrat. Ini juga penyebutnya x kuadrat. Jadi kita bagi semua dengan x kuadrat. Nah, kita lihat ini sudah ditandai yang warna kuning.
dibagi semua X kuadrat. Nah, ketika si pembilang lebih kecil pangkatnya daripada penyebut, itu seperti ini 4 per X. Ini sudah disederhanakan karena sama-sama dibagi X, jadinya 4 per X. Ini 1 per X kuadrat, itu hasilnya pasti 0 dengan mengikuti sifat yang ini tadi. Ini adik, K per X pangkat N itu adalah 0. Jadi sudah diterapkan di sini, sehingga yang tinggal hanya 3 per 2. Ini 0, 0, 0, 3 per 2. Nah, untuk menjawabnya secara cepat ini biasanya kita hanya melihat pangkat tertinggi saja, yaitu 3 per 2. Biasanya langsung fokusnya ke sini saja. Oke. Nah, soal berikutnya, contoh kedua, yaitu di sini kita lihat limit 3x kuadrat kurang x tambah 7 per 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 6. Nah, di sini adalah kita lihat di penyebutnya terdapat pangkat 3, berarti pangkat tertinggi adalah pangkat 3, x pangkat 3. Lalu kita bagi semua. Demikian juga di pembilang harus bagi x pangkat 3. Nah, setelah dibagi, yang pasti di sini adalah karena ini lebih kecil pangkatnya, yang pembilang, ya pasti 0. Ini dia hasilnya. Kalau yang di bawah dia, maaf ini seriusnya pangkat 3 ya. Maaf, ini 3. Berarti ini adalah 2. Ini salah pengetikan, berarti 2x pangkat 3 per x pangkat 3 hasilnya 2. Ini 2. Jadi 0 per 2. 0. Hasilnya ini 0 adik-adik. Ini juga maaf pengetikannya, seharusnya ini 0 kurang 0 ya, bukan underscore. Oke. Nah, ini dia juga dengan kalau dia perkalian dengan akar. Nah, biasanya kita kalikan dengan akar sekawan. Ini soalnya misalnya limit akar X tambah 1 kurang akar X kurang 1, dimana X menuju tak hingga. Biasanya kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, dimana tandanya di sini harus berubah dari negatif jadi positif. Ini juga positif. Nah, ini sebenarnya kalau dibagikan ini hasilnya kan 1. Ini hanya membantu saja untuk menyelesaikan kemari persoalannya. Nah, setelah dikalikan nanti hasilnya diperoleh seperti ini. Ini X kurang X nya habis. Ini 1 kurang 1. Ini seharusnya positif juga. 2. Oke. Ini juga jadi tambah. Ini dalam kurung sih harusnya ya, biar bisa ini jadi 2. Ini tanda kurung kurang, jadi ini positif, negatif kan negatif jadi positif, makanya dia dapat 2. Oke. Nah, selanjutnya dibagikan dengan pangkat yang tertinggi. Ini kan 1 kurang 1 0. Ini akar X tambah akar X jadi X pangkat setengah. Nah, sementara si pembilang tidak ada X nya, otomatis dia pasti 0 mengikuti sifat yang tadi. Nah, ini dia kalau dia yang mempunyai nilai, sebenarnya sama saja caranya, kalikan dengan akar sekawan. Nah, dari sini kita peroleh juga hasilnya sama dengan 2. Ini ada beberapa syarat yang harus dipahami. Nah, untuk cara cepatnya biasanya kita gunakan adalah rumus yang ini, L sama dengan B kurang Q per 2 akar A. Nanti bisa diselesaikan dengan pelan-pelan. Nah, ini juga sama juga caranya dengan faktorkan, dengan menghilangkan yang ini tanda kuning, X tambah 1, X tambah 1, hasilnya min 2. Ini juga demikian, memfaktorkan. Nah, ini merasionalkan, bentuk ini. Ini dia, artinya ini hilang X kurang 4 karena persamaan yang sama bernilai 1. Sehingga yang tinggal adalah X tambah 4 kali akar X kurang 4. Nah, kita tinggal substitusi saja. Oke, demikian juga contoh-contoh yang ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.